Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Syaf di Pak Syaf Channel ya. Kali ini kita akan membahas atau membedah terkait dengan persyaratan atau pelaksanaan Serdos tahun 2021. Ada apa sih dengan Serdos 2021 kok heboh sekali di dunia perdosenan? Ya, kali ini kita akan membahas atau membedah apa saja yang berbeda dari pelaksanaan Serdos tahun tahun sebelumnya ya. Setelah saya baca beberapa aspek yang mungkin berbeda adalah di persyaratan ya. Persyaratan itu ada di slide ke berapa ya? Ya, ini kalau dilihat timeline berubahnya dari tahun 2008-2009 sampai dengan tahun 2021. Yang awalnya yang baru-baru terakhir itu dengan sistem, sekarang ada pelaksanaan dengan sistem smart ya, atau smart, simple, modern, accountable, responsive, dan transparent. Oke, kita langsung ke slide nomor 8 ini, yaitu syaratnya 1-4 ini sama. Yang beda adalah poin nomor 5, yaitu adanya syarat tentang dokumen LKD 2 tahun secara berturut-turut. Jadi kalau sekarang tahun 2021, berarti sobat dosen harus membuat LKD tahun 2020 dan 2019 dan harus memenuhi standar BKD, yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nanti silakan teman-teman, nanti setelah video ini akan saya share juga video bagaimana membuat atau mengisi aplikasi BKD secara benar ya. Kemudian ada TKDA sama dengan tahun sebelumnya, TKBI juga sama. Nah, poin 8 ini yang mungkin agak berbeda dengan Serdos tahun sebelumnya, yaitu tahun-tahun sebelumnya itu pekerti dan HA tidak menjadi syarat, tetapi bisa menjadi substitusi dari skor TKDA ya. Misalnya dosen yang sudah punya jabatan lektor dan masa kerja selama 20 tahun, itu di peraturan sebelumnya bisa menggunakan sertifikat pekerti atau AA menjadi substitusi tes ya. Jadi teman-teman dosen atau sobat dosen yang memenuhi persyaratan tersebut, yaitu jabatan akademiknya lektor, minimal lektor, kemudian punya masa kerja minimal 20 tahun, boleh tidak melaksanakan tes TKDA dan menggantikannya dengan sertifikat pekerti atau AA. Nah, poin 9 ini juga cukup berbeda karena di tahun sebelumnya kita kenal ada tahapan yaitu atau aspek yang namanya deskripsi diri yang dibuat dalam bentuk tulis. Nah, pada tahun ini deskripsi diri itu diganti atau dimodifikasi dalam bentuk audiovisual, yaitu teman-teman harus membuat video dan mendeskripsikan diri atau mendeskripsikan 3 aspek tridharma yang sudah teman-teman dosen laksanakan dalam bentuk audiovisual yang bisa diakses oleh asesor secara online. Berikutnya data penilaian persepsional, kalau saya bandingkan masih sama, yaitu 5 persepsi dari mahasiswa, 3 dari teman sejawat, 1 atasan, dan DS sendiri atau penilaian sendiri. Jadi 3 hal ini yang mungkin cukup berbeda terkait dengan persyaratan, dan jika 10 aspek ini dipenuhi oleh
calon DYS, maka otomatis sistem akan memfilter dan teman-teman dosen bisa lanjut atau bisa ditetapkan menjadi dosen DYS atau dosen yang disertifikasi. Terus apalagi yang baru? Salah satu yang cukup menarik atau perlu dipersiapkan dosen adalah passing grade dari TKBI maupun TKDA yang tahun ini juga naik. TKBI dipatok pada skor 477 dan TKDA dipatok passing grade-nya di angka 530. Jadi teman-teman dosen yang tahun kemarin belum lulus dan skor TKBI dan TKDA-nya belum memenuhi passing grade, angka baiknya bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk bisa mengikuti tes ulang TKBI maupun TKDA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada PDD UKT-PT ya. Kita langsung scroll ke bawah terkait dengan PDD UKT-PT, apa itu PDD UKT-PT? Karena teman-teman dosen harus merubah persepsi yang sebelumnya dibuat dalam bentuk tulis. Nah, pada kesempatan tahun ini teman-teman dosen harus membuat video terkait dengan persepsi. Dia sebenarnya bukan deskripsi diri ya, mohon maaf, deskripsi diri yang dibuat dalam bentuk audio visual. Nah, ini adalah beberapa rambu-rambu yang harus teman-teman dosen perhatikan dalam menyusun PDD UKT-PT. Yang pertama adalah harus bersifat unik ya. PDD UKT-PT yang teman-teman dosen buat nanti harus unik dan berbeda dengan DS yang lain. Ini untuk menghindari similarities ya, atau supaya tidak dianggap plagiarisme, karena ketika teman-teman dosen ini ketahuan melaksanakan plagiarisme itu skornya akan sangat mudah oleh dinilai lesson untuk dapat nilai fall ya, atau false ya, atau fail ya. Jadi teman-teman otomatis akan keluar dari sistem penilaian Cerdos ya. Dan ya ini tadi jujur dan profesionalitas dosen itu sangat diharapkan ketika dosen PDD UKT-PT. Berikutnya adalah, nah ini kita deskripsikan per aspek ya, per dharma ya. Untuk dharma yang pertama untuk pendidikan dan pengajaran, DYS wajib membuat 2 video. Yang pertama adalah penjelasan tentang kuliah yang diampu, dia delivery, interaction, assessment. Durasi video antara 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video. Mungkin bisa diunggah di YouTube ya. Nanti juga teman-teman juga harus bisa membuat kanal YouTube. Yang kedua adalah rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan secara sesuai dengan RPS. Ada 2 pilihan. Yang pertama adalah video rekaman pembelajaran tatap muka atau sinkronus. Ini juga mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman ketika menggunakan platform Zoom, karena di sana ada fasilitas recording. Teman-teman bisa langsung record pembelajaran yang teman-teman laksanakan ketika pembelajaran atau perkuliahan daring. Yang kedua adalah rekaman pembelajaran asinkronus atau rekaman pembelajaran blended learning berupa link LMS. Ini juga saya yakin teman-teman sudah punya semua, dan nanti aksesnya dibagikan untuk asesor sehingga dapat dilihat secara online. Berikutnya adalah bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Apa yang harus teman-teman laksanakan? Sama 2 jenis dokumen yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah video rekaman yang berisi pernyataan diri tentang topik atau roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang dianggap paling fenomenal yang dihasilkan selama menjadi dosen berikut mana, dan seterusnya. Durasinya 10-15 menit dan diunggah di situs web berbagi video. Berikutnya adalah bukti ya. Jadi kalau teman-teman sudah melaksanakan penelitian, itu buktinya adalah laporan penelitian, bisa proceeding seminar atau konferensi, maupun artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nanti buktinya itu diunggah di Sister. Jadi pastikan teman-teman dosen juga sudah punya akun Sister dan sudah mengupdate-nya secara berkala. Ya, berikutnya adalah
di Dharma Pengabdian Masyarakat sama, lebih sama, yaitu video pernyataan diri tentang kegiatan PKM yang sudah dilaksanakan selama menjadi dosen. Jadi tidak terbatas pada tahun ini maupun tahun kemarin atau 2 tahun terakhir, tapi selama menjadi dosen. Ketika teman-teman sudah menjadi dosen selama 10 tahun dan memilih satu pengabdian yang dianggap paling monumental, itu bisa diangkat dan dijadikan salah satu unsur dalam video KPPT dosen sekalian ya. Berikutnya video atau bukti-bukti pelaksanaan pengabdian itu biasanya yang paling umum ya laporan pengabdian, bisa jadi kemudian sertifikat pengabdian dan juga artikel pengabdian kepada masyarakat. Sekarang ini sudah banyak sekali perguruan tinggi yang membuka atau mempublikasikan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat ya. Ya, saya kira itu yang teman-teman harus persiapkan mulai dari sekarang. Jadi kalau saya review dari awal, yang pertama adalah persyaratan, ada PKD 2 tahun berturut-turut, kemudian ada TKBI dan TKDA yang harus dicek skornya karena passing grade-nya naik, dan berikutnya adalah PDD UKT PT atau pernyataan diri dosen terkait dengan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, saya kira highlight saya atau review singkat saya terkait dengan perbedaan pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya cukup. Untuk materi lengkapnya nanti akan saya share di deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa mengunduhnya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan teman-teman dosen bisa lulus semua di Serdos tahun 2021 ini. Untuk video berikutnya silahkan ditunggu, yaitu bagaimana cara mengisi aplikasi PKD dengan cepat dan mudah. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Pak Syaf Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.